Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Andi Hasriani, NIM 10721101621, kelas Manajemen 21A. Saya akan membahas mengenai PT Pindo, Daily Valve, dan Paper Mills. Baik, langsung saja ke pembahasan. PT Pindo Daily Valve dan Paper Mills adalah merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi kertas dan tisu, yang berdiri pada tahun 1977 dengan status penanaman modal dalam negeri, dan pada tahun 1994 berubah menjadi penanaman modal asing. Perusahaan produk kertas merencanakan untuk membuat pabrik dan kertas yang bersifat terpadu. Namun sulitnya bahan baku dan kondisi sekitar pabrik menyebabkan perusahaan ini hanya memproduksi kertas tanpa memproduksi full. Perusahaan-perusahaan kertas didirikan dengan status badan hukum penanaman modal dalam negeri atau PMDN dengan jumlah karyawan pada saat itu kurang lebih 200 orang. Pada tahun 1994, perusahaan produsen kertas mengalami perubahan status menjadi penanaman modal asing yang sekarang menjadi anak perusahaan Sinamars Group yang ada di Indonesia. Perusahaan produsen kertas, pulp, dan paper yang berlokasi di Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan. Alasannya, perusahaan ini memproduksi kertas itu belum mengantongi lingkungan dan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau SKKLH dari instansi terkait. Perintah penghentian aktivitas produsen kertas itu dituangkan dalam surat yang ditandatangani Kepala DLIT setempat Wawan Setiawan pada tanggal 29 April 2019. Karena banyak keluhan dari warga sekitar tentang perilaku perusahaan produsen kertas yang membuang limbah cairnya secara langsung ke aliran Sungai Cibeet. Tindakan tegas Satgas Citarum Harum tidak membawa manajemen perusahaan produsen kertas. Mereka tetap mengalirkan limbahnya ke Cibeet melalui anak sungai Cikeretek. Dalihnya, tanggul penanaman limbah B3 itu jebol, sehingga limbah mengalir deras ke Cibeet. Namun, lambat laun sampah itu menumpuk. Sejumlah kalangan termasuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang khawatir tumpukan sampah itu akan mencemari sungai Cibeet dan terbawa ke laut meskipun sampah impor mereka tidak beracun, namun harus dimusnahkan layaknya limbah B3. Apabila perusahaan melakukan pelanggaran tersebut, warga sekitar bisa melakukan tindakan mediasi secara kekeluargaan dan konsisten. Tindakan-tindakan ini sangat berpengaruh dan sangat memberikan dampak apabila dilakukan secara terus-menerus. Tindakan yang lebih tegas bisa diambil dengan melaporkan pihak perusahaan ke instansi-instansi terkait dan mempunyai wewenang. Jadi, langkah preventifnya adalah dengan pemerintah daerah memberikan teguran yang tegas karena telah melakukan pelanggaran aturan pencemaran lingkungan. Jika masih membandel, dari pihak DLHK bisa membuat stop perizinan pengelolaan limbah. Solusi untuk mengatasi masalah ini, limbah yang dihasilkan dari produksi tersebut, sebaiknya perusahaan membuat wadah besar untuk membuang limbah tersebut agar tidak merusak ekosistem dan lingkungan di sekitarnya. Dan juga perusahaan bisa melakukan selektif terhadap limbah-limbah yang ada agar didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Dengan membuat saluran limbah atau mengolah limbah tersebut agar bisa diolah kembali dengan memasukkan senyawa untuk mengeluarkan senyawa kimia berbahaya dari limbah tersebut agar warga tidak tercemar dan merusak ekosistem lingkungan yang ada. Sekian pembahasan saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.